Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar mahasiswa sekalian dimanapun saat ini berada? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai departementalisasi biaya overhead pabrik dengan metode aljabar. Sebelumnya, mari kita mengucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat kasih sayang-Nya lah sehingga kita diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan hingga saat ini. Tak lupa pula salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi suri tauladan kita bersama. Baik, untuk materi departementalisasi biaya overhead pabrik dengan metode aljabar ini, bersama-sama kita akan membahas Bu Afni. Metode aljabar merupakan salah satu metode dalam melakukan distribusi terhadap alokasi departemen pendukung ke departemen produksi atau departementalisasi yang ada di biaya overhead pabrik. Metode aljabar ini menggambarkan adanya arus atas pengguna timbal balik di antara masing-masing departemen pendukung. Nah, di metode alokasi bertahap, sebenarnya sudah mempertimbangkan adanya kondisi saling timbal balik antara departemen pendukung. Namun, metode bertahap ini masih belum menunjukkan kondisi seperti saling memberi layanan secara utuh atau lengkap, di mana biaya dari suatu departemen pendukung telah selesai didistribusikan biayanya, maka departemen ini tidak lagi akan menerima pendistribusian biaya dari departemen-departemen pendukung lain. Nah, itu dari metode aljabar. Sedangkan, itu metode bertahap. Sedangkan kalau kita bicara mengenai metode aljabar, ini ada arus timbal balik, sehingga metode ini mampu mengatasi masalah yang dihadapi oleh metode bertahap. Metode aljabar ini dapat digunakan sebagai pengganti kedua metode, bisa menggantikan metode langsung dan metode alokasi bertahap, sehingga dikatakan juga bahwa metode aljabar ini metode resiprokal. Nah, adapun kebaikan dari penggunaan metode aljabar, di mana metode ini mencerminkan alokasi jasa antar departemen pembantu secara penuh atau timbal balik. Artinya bahwa jika terdapat sebagai contoh, pada satu departemen produksi itu terdapat 4 departemen pendukung, maka dari keempat departemen pendukung ini akan saling membantu atau ada timbal balik di antara semua departemen pendukung tersebut. Bukan hanya satu departemen pendukung dialokasikan ke departemen produksi, tetapi keempat departemen tersebut masing-masing ada timbal baliknya. Kebaikan yang kedua menggunakan metode aljabar yaitu lebih teliti dan adil dibandingkan metode alokasi langsung maupun metode alokasi bertahap yang tidak bertimbal balik. Seperti video yang kita bahas di menggunakan metode langsung maupun metode bertahap, terdapat departemen pendukung yang hanya mengalokasikan langsung ke departemen produksi saja atau hanya mengalokasikan biayanya ke satu departemen pendukung lainnya saja.
Nah, inilah dikatakan metode aljabar ini dia lebih teliti dan adil karena semua departemen pendukung mendapatkan alokasi atau distribusi biayanya. Sedangkan kelemahan pada metode aljabar yaitu pada perusahaan yang memiliki banyak departemen pembantu, misalnya lebih dari 3 departemen, sering kali ada persamaan tersamar dalam metode aljabar yang tidak dapat dipecahkan atau diselesaikan. Mari kita bersama. Untuk lebih memahami mengenai metode aljabar ini, mari kita bersama-sama membahas soal terkait metode aljabar ini. PT Nakula mempunyai 2 departemen produksi dan 2 departemen pendukung. Informasi berikut ini merupakan data taksiran dari PT Nakula. Nah, di PT Nakula ini terdapat 2 departemen pendukung, yaitu pendukung A dan pendukung B, kemudian 2 departemen produksi, yaitu departemen produksi 1 dan departemen produksi 2. Adapun jumlah atau nilai dari BOP sebelum didistribusikan untuk pendukung A itu sebesar 80 juta rupiah, untuk pendukung B 160 juta rupiah, Departemen Produksi 1 112 juta rupiah, dan Produksi 2 itu sebesar 48 juta rupiah. Informasi selanjutnya dari tabel ini kita bisa melihat jasa yang diberikan oleh Departemen Pendukung A pada Departemen Pendukung B itu sebesar 20%, kemudian kepada Departemen Produksi 1 sebesar 30%, lalu ke Departemen Produksi 2 sebesar 50%. Sedangkan jasa yang diberikan oleh Departemen Pendukung B kepada pendukung A sebesar 20%, ke produksi 1 sebanyak 40%, dan ke Departemen Produksi 2 sebanyak 40%. Tarif biaya overhead untuk setiap departemen produksi ditentukan berdasarkan jam mesin. Jumlah jam mesin yang digunakan oleh masing-masing departemen produk adalah untuk Departemen Produksi 1, jumlah jam mesinnya sebesar 40.000 jam. Untuk Departemen Produksi 2 sebesar 10.000 jam. Nah, dari soal ini kita diminta untuk menghitung alokasi biaya Departemen Pendukung A dan Pendukung B dengan menggunakan metode aljabar. Nah, berdasarkan tabel, kita bisa melihat tabel yang ada di soal, kita pindahkan ke slide ini. Nah, untuk metode aljabar ini, langkah pertama yang harus kita buat adalah kita membuat persamaan dari total biaya atau total biaya yang dimiliki oleh Departemen Pendukung A. Demikian juga dengan Departemen Pendukung B. Nah, untuk persamaan pertama, kita akan melihat total biaya untuk Departemen Pendukung A, di mana rumus untuk total biayanya adalah biaya operasi sebelum distribusi ditambahkan dengan biaya yang diberikan kepada Departemen Pendukung B. Pindah, Mama. Nah, persamaan untuk Departemen Pendukung A
kita beri simbol saja A sama dengan 80 juta rupiah ditambah 0,2 B. Nah, ini maksudnya bahwa 80 juta ini adalah BOP sebelum distribusi ditambah besaran biaya overhead yang diberikan oleh Departemen A ke Departemen B, yaitu sebesar 20%. Ini 20% B, maka 20% ini sama dengan 0,2 B. Untuk persamaan Departemen Pendukung B, kita simbolkan saja dia B sama dengan 160 juta rupiah. Ini diperoleh dari angka ini, BOP sebelum distribusi, ditambah besaran nilai jasa yang diberikan oleh Departemen B ke Departemen A, yaitu 20%. Sehingga dapatkan 0,2A. 20% ini sama dengan 0,2. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan kedua persamaan ini, persamaan A dan B, maka kita akan mensubstitusi kedua persamaan untuk mencari nilai A terlebih dahulu. Nah, persamaan A sama dengan 80 juta rupiah ditambah 0,2 B. Selanjutnya, kita memasukkan nilai B 80 juta rupiah ditambah 0,2 dalam kurung 160 juta ditambah 0,2A, di mana nilai ini diperoleh dari persamaan B di atas. B yang ini. Kita masukkan pada persamaan B pada substitusi. Nah, setelah itu kita mendapatkan hasil A sama dengan 80 juta ditambah 0,2 dikali 160 juta, kita dapatkan 32 juta. Kemudian ditambah 0,2 dikali 0,2A, maka kita peroleh nilai 0,04A. Dari hasil ini, dari persamaan ini, kita dapatkan A sama dengan 112 juta yang diperoleh dari 80 juta ditambah 32 juta ditambah 0,04A. Langkah berikutnya, kita memindahkan A ke sisi kiri untuk mendapatkan nilai A. Maka diperoleh 0,96A yang didapatkan dari AA di sini adalah 1. Ada 1A, 1 dikurang 0,04, maka didapatkanlah 0,98A, sama dengan 112 juta. Sehingga A diperoleh nilai A di sini 112 juta dibagi 0,96, nilainya adalah 116.666.667. Nah, setelah mendapatkan nilai A, maka nilai A ini akan kita masukkan ke dalam persamaan B untuk mendapatkan nilai B. Di mana persamaan B adalah 160 juta rupiah ditambah 0,2A. Langkah berikutnya, B sama dengan 160 juta rupiah ditambah 0,2 dikali nilai A yang kita dapatkan sebelumnya, yaitu 116.666.667. Maka didapatkanlah hasil 160 juta ditambah 23 juta 333.333. Lalu hasil akhir nilai B sama dengan 183.333.333 rupiah.
Setelah menyelesaikan persamaan, maka kita bisa mengetahui biaya sesungguhnya untuk A dan B masing-masing sebesar 116.666.667 untuk A dan 183.333.333 rupiah untuk nilai Departemen Pendukung B. Nah, setelah nilai A dan nilai B diketahui, maka kita akan mengalokasikan biaya departemen pendukung tersebut ke semua departemen yang ada. Alokasi biaya departemen A ke departemen produksi 1, produksi 2, dan departemen pendukung B dengan mempertimbangkan nilai persentase yang ada pada tabel. Alokasi ke produksi 1 sama dengan 116.666.667 rupiah dikali 30% didapatkan hasil sama dengan 35 juta rupiah. Alokasi ke produksi kedua sama dengan 116.666.667 rupiah dikali 50% sama dengan 58.333.333. Alokasi ke Departemen Pembantu B sama dengan 116.666.667 dikali 20% sama dengan 23.333.333 rupiah. Selanjutnya, kita akan mengalokasikan biaya Departemen Pembantu B, Departemen Pendukung B ke Departemen Produksi 1, Departemen Produksi 2, dan Departemen Pendukung A. Alokasi ke P1 sama dengan 183.333.333 dikali 40% sama dengan 73.333.333. Alokasi ke P2 sama dengan 183.333.333 rupiah dikali 40%, nilainya sama 73.333.333. Sedangkan alokasi ke Departemen Pendukung A sama dengan 183.333.333 dikali 20%, maka didapatkanlah nilai 36.666.667. Nah, setelah didapatkan nilai distribusi alokasi ke semua departemen, maka kita menyusun ikhtisar alokasi biaya departemen pendukung dengan metode aljabar ini. Nah, biaya overhead sebelum alokasi untuk Departemen Produksi P1, Departemen Produksi P2, Departemen Pendukung A, dan Departemen Pendukung B, jumlahnya yaitu 400 juta rupiah. Nah, ini merupakan alokasi Departemen Pendukung A ke Departemen Produksi, 35 juta, 58 juta, 333.000, dan ke Departemen Pendukung B. Demikian juga oleh Departemen Pendukung B didistribusikan ke Departemen Produksi P1, Departemen Produksi P2, dan ke Departemen Pendukung A. Adapun biaya overhead pabrik setelah alokasi yaitu 220.333.333 dan Departemen Produksi P2 sama dengan 179.666.666 rupiah.
Nah, kemudian dijumlahkan dan dibulatkan, totalnya yaitu 400 juta rupiah. Demikian pembahasan pada video kali ini mengenai departementalisasi biaya overhead pabrik, khususnya pada metode aljabar. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa difahami dan bermanfaat di masa depan. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.